Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Hari ini kita akan belajar tentang materi perpangkatan dan bentuk akar di kelas 9 di bab yang pertama ya. Namun di pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas tentang perpangkatan, sedangkan bentuk akar kita akan mempelajarinya di pertemuan selanjutnya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah waj'alna minan najihin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum memulai pembelajaran, ini ada Pak Albert ingin berbicara sesuatu kepada kalian. Tahukah kamu mengapa pembelajaran tahun ini berbeda dengan tahun yang sebelumnya? Karena tahun ini kita mendapat musibah, yaitu terpapar virus corona. Apa itu virus corona? Bagaimana cara penularannya? Serta upaya apa untuk mencegah penyebarannya? Yuk kita simak videonya. Virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias cat TPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja.
Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Wah, jadi aku bisa main lagi. Jadi itulah alasannya kenapa kalian belajar dari rumah, yaitu untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Oke, jadi di bab 1 ini kita akan mempelajari ini kompetensi dasarnya, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional berbentuk akar, serta sifat-sifatnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Dan peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Nah, di sini bentuk penilaiannya. Jadi untuk bentuk penilaiannya, ini Pak Budi secara menyeluruh ya, jadi bukan hanya untuk video pembelajaran kali ini saja, tapi di pembelajaran berikutnya juga seperti ini bentuk penilaiannya. Jadi yang dinilai yang pertama kali adalah ketepatan waktu peserta didik dalam mengumpulkan tugas yang sudah diberikan, hasil dari tugas yang sudah diberikan tadi nilainya, dan yang terakhir absensi serta keaktifan peserta didik dalam grup WA ataupun dalam komentar nanti di videonya. Nah, kita mulai pembelajaran di perpangkatan bilangan. Secara umum, perpangkatan bilangan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Contoh, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan, atau bisa kita sebut dengan 3 pangkat 4. Nah, ini perpangkatan bilangan 3. Di buku paket kelas 9 edisi revisi 2018 sudah tertulis di sana. Kalian bisa membukanya kembali. Jadi nanti di sana lebih lengkap untuk contohnya. Nah, 2 jenis perpangkatan bilangan. Perpangkatan bilangan bulat. Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini. Dan yang satunya bentuk akar yang di pertemuan selanjutnya. Nah, ada 5 jenis perpangkatan bilangan bulat. Jadi perpangkatan bilangan bulat itu dibagi lagi menjadi 5 jenis, yaitu bilangan bulat positif, perpangkatan bilangan bulat positif, perpangkatan bilangan bulat negatif, perpangkatan bilangan bulat 0, perpangkatan bilangan pecahan, bentuk baku dan penyelesaian masalah. Jadi nanti kita akan lebih fokus ke sini dulu karena ini memang ada banyak nanti 5 sifat nanti. Nah, perpangkatan bilangan bulat positif. Hampir sama dengan yang pengertian di perpangkatan bilangan tadi. Jika ada A elemen bilangan real dan N elemen bilangan bulat positif, maka bilangan A pangkat N, dibacanya A pangkat N, merupakan perkalian berulang bilangan A sebanyak N kali faktor. Jadi A-nya sebanyak N. Secara matematis, perpangkatan bilangan bulat positif didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N itu kan bisa kita uraikan menjadi A dikali A dikali A sebanyak N kali. Nah, di sini ada ciri-cirinya, identitasnya sendiri-sendiri. Kalian jangan sampai keliru ya. Dengan A di sini adalah bilangan pokok. Ingat-ingat, di sini A adalah bilangan pokok, atau biasa kita sebut dengan basis. Jadi A-nya di sini adalah basisnya. Sedangkan N adalah eksponen atau pangkatnya. Jadi jangan sampai kebalik ya. A-nya adalah bilangan pokok atau basis, N-nya adalah bilangan pangkat atau eksponen, dan A pangkat N adalah bilangan berpangkat. Di buku pengayaan talenta kelas 9 halaman 5 kalian bisa lihat di sana beserta contohnya, insya Allah lebih lengkap kalau di sana. Jadi jangan sampai kebalik ya. Ini yang intinya di sini, bilangan pokok itu adalah basis, pangkat adalah eksponen. Next.
Nah, perpangkatan bilangan bulat positif memiliki 5 sifat. Sifat yang pertama, sifat perkalian. Yang kedua, sifat pembagian. Ketiga, sifat berpangkat. Keempat, sifat hasil kali dan hasil bagi. Dan yang terakhir, sifat penjumlahan dan pengurangan. Jadi dari 5 sifat ini yang sering kali muncul di soal itu sifat 1, 2, dan 3, tapi tidak menutup kemungkinan sifat yang keempat dan kelima bisa keluar nanti di soal. Kita mulai satu-satu dulu, yaitu sifat perkalian. Di sini jika A elemen bilangan bulat dan M, N adalah elemen bilangan asli, maka berlaku sifat sebagai berikut. A pangkat M dikali A pangkat N, maka ini A-nya sebanyak M faktor dikali A sebanyak N faktor, maka A-nya akan sebanyak M ditambah N faktor. Jadi diingat-ingat ya. Jadi sifat perkalian ini perhatikan di sini. Nah, kalian harus lihat dulu kalau di situ bilangan pokok atau basisnya sama, A-nya di sini kan sama. A-nya sama. Di sini A-nya sama atau bilangan basisnya sama, maka sifat perkalian ini bisa kita terapkan. Jadi eksponennya yang M, pangkat M-nya tadi, A pangkat M dengan dikali A pangkat N, maka tinggal kita jumlahkan saja eksponennya. Maka M ditambah N rumusnya. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M plus N. Jadi yang dijumlahkan itu yang eksponen. Asal bilangan basisnya atau bilangan pokoknya harus sama. Di sini ada contoh. Tulislah bentuk perkalian berikut ke dalam pangkat tunggal. 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 3. Nah, kita lihat dulu bilangan pokoknya atau basisnya. Sudah sama enggak? Kalau sudah sama, tinggal kita terapkan sifat perkalian ini. Jadi pangkatnya, yang eksponennya ini kita jumlahkan. 6 ditambah 3, maka hasilnya 2 pangkat 9. Sama di contoh yang kedua. Negatif 6 dipangkatkan dengan 4 dikali dengan 6 pangkat 2, maka hasilnya, nah perhatikan, hati-hati di sini. Kenapa kok ini negatif 6 pangkat 4 sama dengan 6 pangkat 4? Diingat-ingat lagi, kalau negatif ketemu negatif, maka hasilnya pasti ya positif, 36 ya nanti sini. Nah, karena di sini ada 4, maka hasilnya pasti di sini berarti nanti positif dikali dengan positif, maka hasilnya pasti positif. Berarti min 6 pangkat 4, negatif 6 pangkat 4 sama dengan 6 pangkat 4. Nilainya sama ini. Negatif 6 pangkat 4 nilainya sama dengan 6 pangkat 4. Ini yang sifat yang pertama. Jadi diingat-ingat, intinya di basis. Kalau basisnya sudah sama, kalau ada perkalian ini, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya atau eksponennya kita jumlahkan. Oke, sedal dulu. Lalu sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah sifat pembagian. Sama dengan tadi. Sifat yang perkalian, tapi perhatikan di sini ada kekhususan di sini. Jika A elemen bilangan bulat dengan A elemen bilangan 0 dan M, N adalah N bilangan asli, dengan M harus lebih besar daripada N, maka akan berlaku sifat seperti berikut. A pangkat M dibagi A pangkat N, A sebanyak M faktor dibagi A sebanyak N faktor, maka A-nya sebanyak M dikurangi N faktor. Nah, di sini jadi A pangkat M kalau dibagi dengan A pangkat N sama ya kayak tadi ya. Perhatikan di basisnya atau di bilangan pokoknya.
bilangan pokoknya sama dulu ya. A pangkat M dibagi A pangkat N, maka eksponennya tinggal kita kurangi aja. M dikurangi N. Jadi di sini yang eksponennya ini, yang pangkat ini eksponennya. Nah, ini ditulis gini. Ingat-ingat. Tapi syaratnya itu tadi, kayak di sifat perkalian. Bilangan pokok atau basisnya harus sama. Baru berlaku sifat pembagian kayak ini. Contohnya di sini. Tentukan nilai pembagian bilangan berpangkat berikut. 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 6. Maka karena sudah sama kan bilangan pokoknya atau basisnya sudah sama, kita tinggal mengurangi eksponennya. Jadi 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat 9 dikurangi 5 pangkat 6 di sini. Berarti tinggal 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 bisa kita uraikan. 5 dikali 5 dikali 5. Maka hasilnya 125. Ini sifat yang pembagian. Sama dengan contoh yang nomor 2, negatif 8 dipangkatkan dengan 4 dibagi negatif 8 dipangkatkan dengan 2. Karena sudah sama bilangan pokoknya atau basisnya, tinggal kita ngurangi eksponennya atau pangkatnya. Berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Maka negatif 8 kalau dipangkatkan dengan 2, berarti negatif 8 dikali negatif 8 sama dengan positif 64. Nah, di sini negatif ketemu dengan negatif. Sifat yang kedua, sifat pembagian tadi. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti ya. Untuk yang sifat yang satu tadi perkalian, yang kedua ini pembagian. Kita lanjut yang ketiga, sifat berpangkat. Sifat yang ketiga adalah sifat berpangkat. Jadi ini bilangan yang ada pangkatnya dipangkatkan lagi. Jadi jika A elemen bilangan bulat dan M, N elemen bilangan asli, berlaku sifat berikut. Maka A pangkat M terus dipangkatkan lagi N, maka ini tinggal kita kalikan nanti untuk eksponennya. Jadi A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka eksponennya tinggal kita kalikan, berarti N kali M. Karena perkalian bersifat komutatif, jadi dibalik N-nya di depan atau M-nya di depan terserah sama. Di sini N kali M sama dengan M kali N ya. Nah, komutatif ya, sifatnya komutatif. Kalau perkalian sifatnya komutatif, ditukar depan ke belakang atau belakang ke depan sama saja nilainya nanti. Jadi rumusnya untuk sifat berpangkat atau sifat berpangkatnya A pangkat M kali A pangkat M dipangkatkan N, maka eksponennya tinggal kita kalikan, berarti A M dikali N. Contohnya di sini, tulislah bentuk perpangkatan berikut ke dalam pangkat tunggal. 3 pangkat 4, kemudian kita pangkatkan lagi menjadi 3, maka tinggal kita kalikan aja ini yang eksponennya, berarti 3 pangkat 4 kali 3. Jadi yang eksponennya ya kita kalikan, berarti 3 pangkat 12. 4 kali 3 12. Kemudian contoh yang kedua, negatif 9 kita pangkatkan dengan 2. Terus kita pangkatkan lagi dengan 2 lagi, maka ini kita kalikan 2 kali 2, maka eksponennya 4. Itu sifat yang ketiga, sifat berpangkat. Sifat yang keempat, sifat hasil kali dan bagi. Jika A elemen bilangan bulat dan M, N elemen bilangan asli, berlaku sifat sebagai berikut. Dalam kurung A kali B, tutup kurung pangkat N, maka A kali B, A kali B, A kali B, maka di sini A-nya kita kelompokkan, A-nya sebanyak N, B-nya sebanyak N. Nah, ini menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi nanti pengerjaannya boleh kita kalikan dulu terus dipangkatkan, atau dipangkatkan dulu baru dikalikan. Nanti hasilnya pasti sama. Contoh 1. Dalam kurung 6 kali 7 dipangkatkan dengan 2. Nah, 6 kali 7 kan 42. 42 kalau kita pangkatkan dengan 2, hasilnya 1764. Nah,
cara yang kedua, sifatnya 6 kali 7 dipangkatkan dengan 2. 6 pangkat 2 dulu kita kerjakan, berarti 36. 6 pangkat 2, 36. 7 pangkat 2 adalah 49. 36 dikali 49 hasilnya 1764. Sama nanti pasti hasilnya. Dengan cara yang sama, diperoleh ini untuk yang pembagian. Dalam kurung A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N dengan catatan atau dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Kalau 0 kita bagi dengan 1 itu hasilnya kan ada, yaitu 0. Tapi kalau 1 kita bagi dengan 0 hasilnya ada nggak bilangan yang 1 dibagi 0? Nggak ada kan? Nah, berarti kalau 1 dibagi 0, setiap bilangan yang dibagi dengan 0 itu tidak ada jawabannya atau tidak terdefinisi. Di matematikanya tidak terdefinisi. Makanya kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini contoh yang kedua. Dalam kurung 8 dibagi 4 terus dipangkatkan dengan 3. Maka 8 bagi 4 kan 2. 2 dipangkatkan 3 hasilnya 8. Sama, nanti kita pangkatkan dulu 8-nya. 8 pangkat 3 itu ketemu 512. Terus 4 pangkat 3 ketemu hasilnya 64. Kemudian kita bagi 512 dibagi 64 sama dengan 8. Sama nilainya pasti. Itu sifat yang keempat. Kita masuk ke sifat yang terakhir. Sifat penjumlahan dan pengurangan. Jika A elemen bilangan bulat dan M, N elemen bilangan asli dengan M-nya harus lebih dari N, maka M-nya harus lebih besar berarti daripada N. Berlaku sifat sebagai berikut. A pangkat M ditambah A pangkat N. Nah, ini penjabarannya di sini. Maka menjadi A pangkat N yang terkecil ya tadi ya, pangkat yang kecil yang di depan. Sini A pangkat yang paling besar dikurangi yang kecil ditambah dengan 1. Jadi nanti nilainya pasti sama. Jadi kalian boleh mengerjakan satu-satu dulu, dipangkatkan terus dijumlahkan, atau mengerjakan dengan pakai sifat ini. Kita lihat contoh 1. 4 pangkat 3 dijumlahkan dengan 4 pangkat 2. Nah, ini pakai yang sifat langsung ya, yang ini. Nanti kita coba yang kita jumlahkan dulu nanti. Ini 4 yang paling rendah kan 4 pangkat 2, berarti 4 pangkat 2 di depan. 4 pangkat 3 dikurangi 2, 4 pangkat 3 dikurangi 2 nanti. Pangkatnya dikurangi 2, 3 dikurangi 2 maka 4 pangkat 1. Maka 4 pangkat 2-nya 16. 4 pangkat 1 4 ditambah 1 5. Berarti 16 kali 5 sama dengan 80. Kalau kita coba cek dengan ini, yang ini 4 pangkat 3 itu kan hasilnya 64. Kalau 4 pangkat 2 itu hasilnya 16. Jadi kita tinggal jumlahkan. 64 ditambah 16 hasilnya 80. Pasti sama nanti. Jadi kalian boleh mengerjakan dengan sifat ini. Terus yang kedua untuk pengurangannya, untuk sifat yang pengurangan, A pangkat M dikurangi A pangkat N sama dengan ini, tetap yang terkecil di depan, terus pangkat yang tinggi tadi dikurangi yang kecil, dikurangi 1. Jadi kalau penjumlahan ditambah 1, kalau pengurangan dikurangi 1. Sama, ini contohnya 3 pangkat 6 dikurangi 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 yang kecil di depan, pangkat yang kecil, dalam kurung 3 pangkat 6 dikurangi 3 dikurangi 1. 3 pangkat 3 adalah 27. 3 pangkat 3 27 dikurangi 1 26. Berarti 27 dikali 26 702. Nah, kita cek apakah benar jawabannya nanti. Jika kita kerjakan dengan yang ini, yang langsung ke sini, 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu 729 ya. Dan dari 27 dikali 27. Kalau kalian hafal perkalian kuadrat enak. Di kelas 8 kan ada. Di segitiga Pitagoras itu nanti kan ada bilangan kuadrat.
A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kalau hafal bilangan kuadrat insya Allah cepat nanti kalau untuk bilangan berpangkat ini. 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 itu 27. Nah, kita tinggal kurangi aja. 729 dikurangi 27 maka hasilnya 702. Nah, pasti sama nanti. Nah, itulah sifat penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalian sudah belajar dari 5 sifat tadi untuk sifat perpangkatan bilangan bulat positif. Itu yang pertama tadi sifat perkalian, sifat pembagian, sifat pangkat, terus sifat hasil kali dan bagi, sifat penjumlahan dan pengurangan. Mungkin ini yang bisa Pak Budi berikan untuk pembelajaran kali ini. Nah, jadi kesimpulannya untuk kali ini adalah ini yang kalian pelajari tadi. Nah, ini dihafalkan sifat-sifatnya tadi. Kembali ke yang tadi ya. Nah, di sini ini gambar-gambarnya ini mempunyai arti. Di sini usahakan kalian harus tepat waktu mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru, walaupun bukan hanya Pak Budi ya. Kemudian sifat pembagian, di sini ada gambar sharing. Jadi Pak Budi berharap siapapun yang merasa bisa, maksudnya untuk kalian sudah bisa itu harus dibagikan ke teman yang belum bisa. Jadi kalian harus punya sifat berbagi. Jadi kalian harus memberikan ilmu yang kalian bisa untuk dibagi ke teman yang belum bisa. Jadi temannya diajari. Kemudian sifat yang berpangkat ini jadi pembelajaran itu tidak hanya dari buku, kita bisa lihat banyak dari media sosial, terutama dari YouTube, dari televisi ataupun radio nanti. Nah, ini sifat hasil kali dan hasil bagi. Di sini ada gambar email ini, jadi nanti untuk tugas-tugasnya karena kita pembelajarannya daring, jadi kita tugasnya bisa online, artinya bisa lewat email, bisa lewat WA, bisa lewat Google Classroom atau masih banyak ya. Nah, yang terakhir ini gambar rumah. Tetap nanti kalian harus berada di rumah. Usahakan kalau tidak ada kepentingan ya jangan keluar, karena memang ini masih kondisinya rawan COVID. Jadi Pak Budi berharap kalian tetap berada di rumah untuk itu tadi, mengurangi penyebaran virus COVID-19 tadi. Jadi ini ya, sifat perkalian, pembagian, berpangkat, hasil kali, dan hasil bagi. Sebelum Pak Budi tutup, ini ada kata-kata dari Pak Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Ini artinya apa? Dimanapun kalian belajar, entah itu di sekolah atau di rumah, kalian harus semangat. Jadi kunci dari salah satu keberhasilan kalian nanti yaitu tadi semangat belajar tadi. Jadi walaupun tidak belajar di sekolah, walaupun hanya belajar di rumah, itu manfaatkan dengan baik. Karena malah lebih banyak waktu kalian bisa cari ilmunya di internet atau di buku atau dimanapun. Kalian bisa lebih mengeksplor kemampuan kalian. Mungkin hanya ini yang bisa Pak Budi sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk tugasnya ada di link deskripsi, jangan lupa nanti diklik. Ada tugas latihannya juga tentang materi yang sudah Pak Budi berikan tadi. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan dan protokol kesehatan, kalaupun keluar memakai masker. Dan mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.